Halo Pak Ega, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Ega? Alhamdulillah baik Bu Nana. Gimana kabarnya Bu Nana? Alhamdulillah baik. Pak Ega, nanti Pak Ega akan melakukan coaching ya. Nanti Pak Ega akan menjadi coachnya. Ya betul Bu Nana. Saya akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Farida. Baik, saya di sini akan menjadi observer dan akan mengamati jalannya coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Oke, baik Bu Nana. Pak Ega, di dalam coaching nanti saya akan mengamati kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang Bapak inginkan saya bantu untuk mengembangkan? Saya boleh dibantu pada bagian kompetensi pertanyaan berbobot Bu Nana. Apakah pertanyaan yang saya ajukan nanti itu merupakan termasuk ke dalam kategori pertanyaan berbobot atau tidak? Baik, bagian mana nih yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Mungkin pada bagian identifikasi saat saya melakukan coaching atau kita. Kalau boleh tahu bagaimana sih penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Menurut saya, apa yang akan kita kembangkan masih belum maksimal. Oleh karena itu, saya minta bantuan Ibu untuk mengamati hal ini. Apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan saat ini bersama ini? Saya berharap setelah proses observasi ini, saya mengetahui kemampuan inti yang mana yang masih perlu saya tingkatkan dan yang sudah bagus. Oh begitu, baik. Nanti akan kita lihat ya Pak setelah Bapak melakukan coaching dengan Bu Farida. Baik, terima kasih Bu Nana. Baik, terima kasih. Hai Pak Ega. Yang coachnya apa ya? Baik, saya izin ya melakukan observer nih terhadap Pak Ega dan Bu Farida. Halo Bu Farida, apa kabar? Halo Pak Ega, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Ega? Alhamdulillah baik juga Bu Farida. Ada yang bisa saya bantu Bu Farida? Sepertinya ada yang dipikirkan ini. Iya Pak Ega, bisa kita bicara sebentar Pak? Oke, silakan Bu Farida. Mungkin sekitar 15 menit ya, karena saya ada rapat nanti. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ega. Ya. Apa yang ingin Ibu Farida bicara kepada saya dan apa yang ingin dihasilkan dari percakapan kita hari ini nantinya? Ya, begini Pak Ega. Saya itu menginginkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan dan murid-murid saya itu lebih fokus, lebih aktif dan tidak diam saja gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Bu Farida, selama ini pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu Farida lakukan di sekolah? Ya selama ini saya sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan beragam media seperti saya menggunakan PowerPoint untuk presentasi, terus pemutaran video animasi, adanya diskusi apabila kami mengadakan kelompok belajar gitu. Namun saya melihat tidak semua siswa itu terlihat aktif. Masih ada beberapa siswa yang terlihat diam. Salah satunya adalah satu anak nih Pak, ya, namanya Andika. Dia itu diam saja, tidak bicara kepada temannya, hanya duduk manis saja tanpa respon gitu. Ya, terus tidak aktif gitu. Jadi saya merasa seakan-akan dia itu melakukan pembelajaran yang tidak menyenangkan. Memang menurut Bu Farida pembelajaran menyenangkan itu seperti apa? Ya, pembelajaran yang menyenangkan itu adalah pembelajaran yang bisa diikuti oleh semua siswa dengan hati gembira, senang, nyaman, dan terlihat mereka tuh aktif semua gitu loh Pak. Mereka berbicara, mereka diskusi, mereka bertanya, berjawab gitu Pak. Jadi aktif gitu. Oh begitu. Jadi Bu Farida menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, fokus pada murid ya Bu.
Selanjutnya langkah apa yang akan Bu Farida lakukan agar pembelajaran dapat menyenangkan di dalam kelas, Bu? Sepertinya saya akan coba murid saya itu tetap fokus dan tidak bosan pada saat pembelajaran berlangsung. Ya, tapi awalnya ini saya akan mengundang atau memanggil si Andika ini berbicara dari hati ke hati, melakukan pendekatan preventif kepada anak itu secara tidak bosan-bosan, Pak. Saya begitu setiap hari. Kemudian selanjutnya saya akan memanggil ayah atau ibunya untuk datang ke sekolah untuk membicarakan hal ini. Dan sebelum saya memanggil, saya akan konsultasi dulu kepada kepala sekolah dan meminta izin untuk memanggil orang tua. Dan langkah selanjutnya lagi, pada saat saya bertemu dengan orang tua, saya coba untuk merencanakan anak ini, si Andika ini untuk diperiksa ke psikolog. Wah, itu bagus itu Bu Farida. Bu Farida akan mencoba untuk melakukan tes IQ ya. Tes IQ salah satunya. Kemudian kapan rencananya Bu untuk melakukan itu? Rencananya sih sesegera mungkin, Pak. Insya Allah sih esok hari saya akan mencoba ke kepala sekolah, berkonsultasi dan meminta izin kepada beliau untuk memanggil orang tua. Dan kemudian saat itu juga saya akan melakukan pemanggilan orang tua. Dan esok harinya lagi adanya pertemuan saya dengan orang tua. Baik Bu Farida, semoga apa yang Bu Farida rencanakan nih dapat berjalan dengan lancar. Baik, saya tunggu kabar baiknya ya Bu Farida ya. Bagaimana kalau kita bertemu lagi di minggu depan Bu Farida? Dan agar saya dapat mengetahui perkembangan pembelajaran yang Bu Farida lakukan di kelas. Oke, baiklah Pak Ega. Setelah saya mencoba melakukan rencana aksi saya ini, kita akan bertemu lagi ya untuk berdiskusi tentang hasil yang sudah saya dapatkan nantinya. Gitu ya Pak Ega ya. Oke, kalau begitu semangat Bu Farida. Terima kasih Bu Farida. Semangat Pak Ega, terima kasih kembali. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. Pak Ega, gimana nih rasanya sudah melakukan coaching dengan Bu Farida tadi? Alhamdulillah senang dan lega rasanya Bu Nana. Alhamdulillah ya. Bagaimana nih Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah saya merasa sudah maksimal Bu melakukannya. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Pada saat saya memberikan pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan pada Koci, saya mendengar Koci telah menyampaikan permasalahannya secara detail dan saya memahaminya. Baik, Pak Ega, bagus sekali. Pak, boleh saya sampaikan nih hasil pengamatan saya? Oh, tentu saja boleh Bu Nana, silakan. Saya mengamati tadi pada saat coaching Bapak melakukan alur data. Pada tahap identifikasi dengan memberikan pertanyaan itu sudah sesuai Pak dengan standar yang kita rujuk. Alhamdulillah Bu, terima kasih banyak Bu Nana. Bagaimana nih perasaan Bapak mendengar hal ini? Wah, saya senang sekali. Berarti kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot telah sesuai standar. Iya, alhamdulillah Pak. Namun demikian, saya juga melihat Pak ada hal-hal yang masih bisa Bapak kembangkan. Misalnya tadi nih, saat Bapak mendengarkan jawaban Koci, saya mengamati Bapak belum mendengarkan dengan rasa. Yang sebetulnya kalau kita rujuk ke standar seharusnya ada resume Pak yang harus Bapak sampaikan sebelum Bapak berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, begitu ya Bu. Iya. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, memang sih karena saya terlalu buru untuk berlanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Begitu. Baik. Selanjutnya rencana tindakannya apa? Saya akan mencoba meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan penuh dengan rasa. Baik, dalam diskusi hari ini apa yang terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa Bapak di area ini? Saya akan mencoba melakukan coaching kembali dan mulai mencatat hal-hal penting dari jawaban coaching sebagai resume sebelum berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, kapan Pak rencana itu akan Bapak lakukan? Di mana dan siapa yang bisa membantu Bapak? Oke,
Oke, rencananya saya akan melakukannya dengan rekan saya bernama Bu Farida di sekolah pada pekan depan. Baik, semua hasil pengamatan dari rencana Bapak akan saya catat Pak ke dalam form supervisi akademik. Selanjutnya sebagai penutup, apa yang Bapak peroleh dari kegiatan kita hari ini? Saya senang sekali karena saya telah mengetahui kemampuan mana yang sudah saya miliki dengan baik dan kemampuan mana yang masih perlu saya tingkatkan. Baik, demikian Pak supervisi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Ega. Baik Bu, terima kasih kembali. Halo Bu Farida, apa kabar Bu Farida? Halo Pak Ega, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Ega? Alhamdulillah baik juga Bu Farida. Ya. Bu Farida, nanti Ibu akan melakukan coaching ya? Dan Ibu akan menjadi coachnya, betul? Iya, betul sekali Pak Ega. Saya akan melakukan coaching bersama Ibu Nana. Oke, baik Bu Farida. Saya di sini akan menjadi observer dan mengamati jalannya coaching ya, yang akan Ibu Farida lakukan saat ini. Ya, baiklah Pak Ega. Silakan Pak. Bu Farida, di dalam kegiatan coaching ini nanti akan saya amati kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan rasa dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, maka kompetensi yang mana yang Ibu inginkan saya membantu untuk mengembangkan? Ya, baiklah Pak Ega. Mohon Pak Ega, saya boleh dibantu pada kompetensi pertanyaan berbobot. Apakah pertanyaan yang saya ajukan nantinya itu sudah masuk ke dalam kategori pertanyaan berbobot? Gitu. Oke, lalu bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Ya, yang saya inginkan untuk Bapak amati itu adalah pada bagian identifikasi Pak. Nah, pada saat saya melakukan coaching dengan menggunakan alur filter. Bagaimana penilaian Ibu Farida sendiri nih terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Jadi menurut saya, apa yang akan kita kembangkan itu masih belum maksimal saya lakukan pada saat saya melakukan coaching. Dan jadi oleh karena itu, maka saya meminta bantuan Bapak untuk mengamati proses coaching saya nanti bersama dengan Bu Nana. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Ya, saya berharap setelah proses observasi ini, saya bisa mengetahui kemampuan inti mana yang masih perlu saya tingkatkan dan kemampuan inti mana yang sudah bagus di saya nanti akan saya tingkatkan lagi, saya perbaiki lagi, gitu Pak. Baik Bu Farida, kalau begitu silakan Ibu untuk melakukan coachingnya. Saya di sini akan mengamati ya Bu. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Farida. Halo Bu Nana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu Farida. Oke, ada yang bisa saya bantu Bu Nana? Sepertinya ada yang dipikirkan nih. Iya Bu, bisa kita bicara sebentar. Silakan, tidak apa-apa, saya sedang jam kosong kok. Baik, terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya, oke. Apa yang ingin Bu Nana bicarakan kepada saya? Dan apa yang diinginkan dari hasil pembicaraan kita hari ini nantinya? Begini Bu, saya menginginkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan dan murid-murid saya lebih fokus. Oh, kalau saya boleh tahu nih Bu Nana, selama ini pembelajaran seperti apa sih yang sudah Bu Nana terapkan di sekolah? Selama ini saya sudah melakukan pembelajaran dengan beragam media seperti pemutaran video animasi, diskusi. Namun saya lihat tidak semua murid terlihat aktif. Banyak Bu, berapa siswa yang diam, ngantuk, nggak fokus, seakan pembelajaran saya itu tidak menyenangkan gitu. Oh, memangnya menurut Bu Nana pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa sih? Pembelajaran menyenangkan menurut saya itu pembelajaran yang nyaman, senang, mereka tuh aktif semua gitu. Ya. Jadi Bu Nana menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, terus fokus murid gitu ya, fokus murid untuk belajar lebih aktif lagi gitu ya. Selanjutnya, langkah apa sih yang akan Bu Nana lakukan agar pembelajaran itu dapat menyenangkan di dalam kelas? Apa
apa ya, sepertinya gini Bu, saya mau coba biar murid-murid saya fokus, tidak bosan. Saya mau putarkan musik relaksasi dengan menggunakan teknik non-stop, karena saya baru belajar nih Bu tentang pembelajaran sosial emosional. Saya harapkan setelah siswa saya mendengarkan musik relaksasi, saya terapkan teknik stop, murid-murid saya kembali fokus, segar pikirannya, sehingga mereka belajar dengan hati yang senang dan nyaman. Wah, ide bagus Bu Nana. Hebat juga Bu Nana nih ya. Nah, jadi Bu Nana itu akan mencoba menerapkan teknik stop menggunakan musik instrumental untuk mengembalikan fokus murid. Gitu ya, Bu Nana ya. Oh, cakep banget itu, hebat ya. Gimana Jadi- menurut Ibu? Oh iya, termasuk bagus sih Bu. Nah, jadi kapan rencananya akan Bu Nana lakukan hal seperti itu? Rencananya saya mau melakukannya minggu depan, karena minggu ini saya udah masuk kelas. Siap Bu Nana, baiklah. Semoga apa yang Bu Nana rencanakan itu dapat berjalan lancar. Minggu depan ya? Iya, Nah, saya tunggu kabarnya ya Bu ya. Hmm. Dari hasil rencana yang sudah Bu Nana buat. Bagaimana? Nanti kalau minggu depan kita bertemu lagi. Dan saya akan mendapatkan berita dari Bu Nana ya mengenai perkembangan selanjutnya. Baik, baik, baik Bu Farida. Setelah mencoba rencana saya, kita akan bertemu lagi untuk diskusi, mendiskusikan hasil yang telah saya dapatkan dari rencana saya. Siap. Semangat ya Bu Nana. Semangat, terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih kembali Bu Nana. Iya. Halo Bu Farida, gimana rasanya sudah melakukan coaching hari ini Bu? Alhamdulillah, senang dan lega rasanya Pak Ega. Bagaimana Ibu menilai diri sendiri dalam performa Ibu dalam kompetisi tadi? Ya, alhamdulillah banget sih Pak Ega. Saya itu sudah merasa melaksanakannya itu secara maksimal. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Pada saat memberikan pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan Koci, saya mendengar Koci telah menyampaikan permasalahannya secara detail dan saya memahaminya sih. Oke, baik Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, tentu saja boleh Pak Ega. Silakan Pak. Oke, saya mengamati tadi pada saat coaching Ibu melakukan alur kita pada tahap identifikasi dengan memberikan pertanyaan itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk ya Bu. Ya, ya, alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini Bu? Wah, saya senang sekali Pak Ega. Berarti kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah sesuai standar ya Pak? Namun demikian, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Ibu mendengarkan jawaban pada saat coaching, saya mengamati Ibu masih belum mendengarkan dengan rasa yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya ada resume yang harus Ibu sampaikan sebelum Ibu berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Oh begitu Pak. Ya, bagaimana pendapat Ibu? Ya memang sih, karena barangkali saya terlalu buru-buru ya untuk berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik Bu, selanjutnya apa rencana tindak lanjut Ibu selanjutnya? Saya itu akan mencoba meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan penuh dengan rasa. Baik, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi perform di area ini Bu? Saya akan mencoba melakukan coaching kembali dan mulai mencatat hal-hal penting dari jawaban coaching sebagai resume atau kesimpulan sebelum berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Begitu ya Pak ya? Baik, kapan rencana itu akan dilakukan Bu? Di mana dan siapa yang bisa membantu Ibu? Rencananya sih saya akan melakukannya dengan rekan kerja saya, namanya Bu Novi. Dia itu guru di kelas 6B sebelah saya, dan akan saya lakukan insya Allah minggu depan Pak. Baik Bu, semua hasil pengamatan dan rencana Ibu tersebut akan saya catatkan ke dalam form supervisi akademik ya Bu. Ya baik Pak. Selanjutnya sebagai penutup, apa yang Ibu dapat dari proses hari ini? Saya sangat senang karena saya itu telah mengetahui kemampuan mana yang sudah saya miliki dengan baik dan kemampuan mana yang masih saya perlu tingkatkan kembali.
Begitu Pak. Baik Ibu, demikian supervisi kita hari ini ya Bu. Terima kasih banyak atas waktunya dan semoga kita bisa ketemu di lain hari. Baik Pak Ida, terima kasih kembali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Nana, nanti Ibu akan melakukan coaching ya? Iya betul Dan Bu. Bu Nana yang akan menjadi coachnya. Betul Ibu. Nah, baik Bu Nana, di sini saya akan menjadi observer dan mengamati jalannya coaching yang akan Ibu Nana lakukan saat ini. Nantinya. Ya, Bu Nana, di dalam kegiatan coaching nanti akan saya amati kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, maka kompetensi yang mana yang Ibu inginkan? Saya membantu untuk mengembangkannya. Baik Bu, saya boleh dibantu pada kompetensi pertanyaan berbobot. Apakah pertanyaan yang nantinya akan saya ajukan itu sudah termasuk dalam kategori pertanyaan berbobot? Oh ya, bagian mana yang nanti akan Ibu inginkan untuk saya amati? Ada bagian identifikasi saat saya melakukan coaching dengan alur tirta. Bagaimana penilaian Ibu Nana sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya sih Bu, apa yang akan kita kembangkan ini masih belum maksimal saya lakukan. Oleh karena itu saya minta bantuan Ibu untuk mengamati hal ini. Ya, baiklah. Jadi, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama-sama ini? Saya berharap setelah proses observasi ini saya jadi tahu Bu, kompetensi apa yang telah saya sudah bagus dan kompetensi yang mana yang perlu saya tingkatkan seperti itu. Oke, baiklah. Silakan. Baik, Lakukan terima coaching. kasih. Ya. Halo Pak Ega, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Nana. Pak Ega, ada yang bisa saya bantu? Sepertinya ada yang sedang dipikirkan nih oleh Pak Ega. Iya nih Bu, bisa bicara sebentar Bu Nana? Boleh Pak? Silakan, kebetulan saya lagi kosong. Mari sini Pak Ega duduk. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Baik. Pak Ega, apa yang ingin Pak Ega bicarakan kepada saya dan apa yang Pak Ega inginkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Oke, baik Bu. Saya menginginkan ada sebuah pembelajaran yang dapat meningkatkan fokus belajar pada murid Bu. Gitu. Kalau boleh tahu, selama ini pembelajaran seperti apa yang telah Pak Ega lakukan di sekolah? Selama ini saya sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan beragam media seperti menggunakan video, animasi, diskusi dan sebagainya. Namun saya melihat ada satu orang murid yang memang murid itu hyperaktif dan mengganggu temannya, kemudian juga bermain fisik, berkata kasar, dan dia tidak bisa untuk fokus belajar seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi Bapak melihat ada anak yang hiperaktif. Emang maunya Bapak, anak yang hiperaktif ini seperti apa Pak Nikolas? Keinginan Bapak? Keinginan saya itu bisa bisa untuk berubah di dalam diri dia sehingga bisa fokus kembali dalam belajar, tidak mengganggu temannya, kemudian juga tidak berkata kasar, tidak bermain fisik, ya, sehingga teman-temannya bisa kembali belajar, fokus, dia pun bisa untuk fokus belajar. Oh, jadi Bapak menginginkan anak yang hiperaktif ini kembali fokus ya, tidak mengganggu temannya. Baik. Selanjutnya kira-kira langkah apa nih yang akan Bapak lakukan agar anak yang hiperaktif ini bisa lebih fokus, tidak mengganggu temannya,
sehingga pembelajaran di kelas itu akan nyaman dan menyenangkan? Pertama, mungkin saya akan mengevaluasi pembelajaran yang sudah saya berikan pada anak tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan metode pembelajaran yang inovatif sehingga anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran yang sesuai dengan psikologisnya dia. Kemudian yang ketiga, nanti saya akan melakukan pemanggilan yang sifatnya preventif kepada orang tua agar anak ini juga bisa untuk dilakukan treatment dengan tes psikolog seperti itu. Oh, bagus sekali Pak idenya. Jadi Bapak mau coba evaluasi pembelajaran Bapak dengan menggunakan media inovatif dan melakukan tes ya, melibatkan psikolog agar mengetahui gaya belajarnya. Oh, bagus gitu ya Pak ya. Jadi kapan rencananya Bapak akan melakukannya? Kemungkinan yang saya akan melakukannya di pekan depan karena pekan ini sedang ada pekan penilaian akhir semester ini. Baik, semoga apa yang Bapak rencanakan berjalan lancar. Saya tunggu nih Pak kabar baik dari hasil rencana yang telah Bapak lakukan nanti. Bagaimana Pak kalau minggu depan kita bertemu kembali agar saya tahu nih perkembangan pembelajaran Bapak di kelas seperti apa? Wah, tentu sangat boleh sekali Bu. Nanti kita ketemu lagi untuk berdiskusi tentang hasil yang telah saya lakukan pada masalah yang saya hadapi. Baik, kalau begitu semangat ya Pak Ega. Ya. Ya, baik Bu, terima kasih banyak Bu Nana. Terima kasih. Halo Bu Nana, bagaimana rasanya sudah melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah, senang Bu, lega rasanya. Ya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah, saya merasa sudah maksimal untuk melakukannya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Pada saat saya memberikan pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan kepada Koci, saya dengar Koci telah menyampaikan permasalahannya detail dan saya memahaminya. Oh iya, baiklah Bu. Boleh saya menyampaikan sesuatu dari hasil pengamatan saya? Boleh, silakan Bu Farida. Terima kasih banyak Bu Nana. Begini Bu Nana, saya tadi sudah mengamati coaching Ibu dengan Pak Ega. Sudah melakukan alur-kita pada tahap identifikasi dengan memberikan pertanyaan, itu sudah sesuai dari standar yang sudah kita rujuk. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Wah, senang sekali Bu. Berarti kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot telah sesuai dengan standar. Ya, alhamdulillah. Namun demikian Bu, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi, saat Ibu mendengarkan jawaban Koci, saya mengamati Ibu masih belum mendengarkan dengan rasa. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar, seharusnya ada resume atau kesimpulan yang harus Ibu sampaikan kepada Koci sebelum Ibu berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, begitu ya Bu ya. Ya, bagaimana pendapat Ibu? Memang sih Bu, karena tadi saya terlalu terburu-buru untuk berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Tidak apa-apa Bu, baiklah. Selanjutnya, apa rencana tindakan yang akan Ibu lakukan? Saya akan coba meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan penuh dengan rasa. Gitu Bu. Oh, ya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang di Ibu? Dan Ibu itu akan melakukan apa lagi untuk meningkatkan performa? Saya akan coba melakukan coaching kembali Bu. Saya akan mencatat hal-hal penting dari jawaban kunci saya Ya. sebagai resume sebelum saya nanti berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oh begitu, baiklah. Nah saya bertanya lagi nih, kapan rencana itu akan Ibu lakukan? Di mana dan dengan siapa Ibu bisa melakukan itu? Rencananya saya akan melakukan dengan rekan saya namanya Pak Nazril minggu depan dan saya akan melakukannya di sekolah Bu. Ya, baiklah Ibu. Semua hasil pengamatan dan rencana Ibu tersebut akan saya catat dalam form supervisi akademik saya ya. Selanjutnya, sebagai penutup, ini
apa yang Ibu dapat dari proses coaching hari ini? Saya senang sekali pada hari ini karena saya jadi mengetahui Bu kemampuan mana yang sudah saya miliki dengan baik dan kemampuan mana yang masih perlu saya tingkatkan, seperti itu Bu. Oh, baiklah Ibu. Supervisi kita hari ini sudah selesai ya Ibu ya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Baik. Ya, Terima selamat kasih. dan Terima kasih coachingnya. kembali Ibu Farida. Terima kasih. Baik, ya.